kita tidak menutup kemungkinan di daerah secara tradisional Pak Bambang itu ada itu yang sektor informal yang memang itu historically sudah eksis ratusan tahun. Which is itu kalau di pasar-pasar itu ada orang duduk di situ itu memberikan servis kepada pedagang-pedagang pasar itu untuk pinjemnya nggak banyak, 100.000 ya pagi hari untuk kulaan, habis itu siang hari barangnya ada dijual habis, pinjam 100 mau mengembalikan 200 karena untungnya memang gede. Nah ini sektor informal ini ada, tapi di situ tidak ada bahaya. Karena apa? Karena pinjam 100.000 kalau mau ke bank apa bisa? Tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Wimbo Santoso, SE, MSc, PhD, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK. Beliau adalah ekonom Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York dan sebelumnya pernah menjadi Direktur di Bank Indonesia. Pernah menjadi Komisaris Utama Bank Mandiri sebelum akhirnya terpilih menjadi Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Beliau adalah alumnus UNS walaupun lulus magister dan doktor dari luar negeri, tapi tetap menuliskan alumnus UNS. Apa kabar, Prof? Baik. Sedikit koreksi. Nggih, Prof. Saya pernah menjadi Direktur Eksekutif IMF. Oh, nggih, Prof. Terima kasih. Ya, Direktur Eksekutif IMF. Nggih, terima kasih. Prof, sekarang sedang sibuk apa ini OJK? OJK kita selalu memantau bagaimana perkembangan sektor keuangan dan juga bagaimana ekonomi kita, dan kita juga harus memikirkan kebijakan-kebijakan apa lagi apabila diperlukan agar sektor keuangan tetap stabil. Dan juga kita kebijakan apa lagi yang kita harus lakukan untuk bisa bersama-sama memangku kepentingan lainnya, pemerintah, Bank Indonesia untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Itu adalah menjadi prioritas kita sehari-hari. Ya, Prof. Saya mau pindah ke pertanyaan yang lain. Sekarang ini di masyarakat banyak penawaran-penawaran, apakah itu program asuransi, kemudian investasi, termasuk investasi emas, pinjaman fintech dan sebagainya. Tetapi masyarakat dalam posisi banyak yang ragu-ragu dan kadang-kadang tidak merespon karena takut kalau ada kesalahan atau mungkin bahkan tertipu dan sebagainya. Ini seperti apa, Prof, supaya mereka bisa yakin kalau mau mengambil keputusan? Nah, kalau sekarang itu kan zaman teknologi. Kalau ada produk, cek produk itu terdaftar atau lembaga yang jual itu terregister di OJK enggak. Ya toh? Kalau enggak ya ojo dipilih. Biasanya itu iming-imingnya itu cukup menggiurkan. Iming-imingnya apa? Iming-imingnya pasti return yang tinggi. Biar tertarik. Cek itu terdaftar enggak. Kalau enggak terdaftar, laporkan ke OJK. Nah, itu
bagaimana ngeceknya? Website OJK kan ada informasi lengkap, ada Q&A, akses website OJK. Sekarang memang banyak berkeliaran menawarkan produk-produk yang iming-iming, yang besar, yang kadang-kadang seakan-akan ini produk perbankan, tapi belum tentu itu produk perbankan. Untuk itu, ya kalau itu mengatasnamakan bank, ya yaitu telepon atau akses website, apakah betul ini. Kan dipelajari mungkin seakan-akan bank, tapi itu bukan produk perbankan. Bisa produk investasi atau produk asuransi. Apalagi kalau yang menawarkan adalah pegawai bank, tanya dulu, ini produk bank atau bukan. Sehingga harus clear itu, dan wajib itu pegawai bank menawarkan itu harus mendisklose itu. Tapi biasanya kalau nggak ditanya juga nggak cerita. Ditanya cerita. Kalau nggak yakin ya udah lapor ke OJK nanya. Simple sebenarnya. Cuman ini biasanya di daerah-daerah itu orang kan nggak sabar Pak Bambang. Ya Om Ronggo dapat untung gede. Ya, ini lebih gede dari deposito. Nah, ujungnya bahkan hitungannya katakanlah, wah ini bunganya hitungannya harian segini, wah sudah. Tapi kita tidak menutup kemungkinan di daerah secara tradisional Pak Bambang itu ada itu yang sektor informal yang memang itu historically sudah eksis ratusan tahun. Which is itu kalau di pasar-pasar itu ada orang duduk di situ, itu memberikan servis kepada pedagang-pedagang pasar itu untuk pinjemnya nggak banyak, 100.000 ya pagi hari untuk kulaan, habis itu siang hari barangnya ada dijual habis, pinjam 100 mau mengembalikan 200 karena untungnya memang gede. Nah ini sektor informal ini ada, tapi di situ tidak ada bahaya. Karena apa? Karena pinjam 100.000 kalau mau ke bank, apa bisa? Bisa. Belum lagi banknya harus jauh, kan gitu. Belum lagi nanti ke banknya ditanya, kamu punya NPWP enggak? Wah geger udah. Ribet. Nah ini sektor informal ini bukan berarti tidak penting. Penting untuk kehidupan masyarakat. Jadi menurut saya itu adalah satu sendi kehidupan yang sulit untuk kita basmi. Biarin aja. Kalau memang masyarakat, tapi itu kan tidak ada yang nakal. Baru ketemu, ya pinjemnya pagi, sorenya mengembalikan, ditungguin, ya kan? Ya pagi-pagi, ya pinjem 100, langsung dia kulaan, ya, bawa ke situ lagi, atau sorenya pinjem 100, ya, paginya ke situ, siang kembaliin pinjam. Nah ini ekosistem di pasar-pasar tradisional itu tidak masalah. Yang itu teknologi juga tidak akan bisa menyaingin gitu. Nah tapi itu kecil, itu part dari kehidupan. Nah, itu yang jadi kalau ada yang mengatakan itu ada rentenir di pasar, biarin aja. Itu kan part dari kehidupan sosial dia gitu. Ya Prof, saya akan beralih lagi. Prof Wimbo ini kan sudah sibuk sehari-hari, tapi masih sempat mengajar kalau tidak salah karena menjadi guru besar di UNS. Mungkin bisa diceritakan Prof, kenapa masih mengajar di UNS? Saya sekarang mengajar di 2 universitas, di UI sama UNS. Ya, kalau dosen tamu di beberapa universitas termasuk Gajah Mada. Nah kalau saya mengajar itu merupakan bagian dari kehidupan. Ya, ini sudah bukan lama karena apa? Mengajar itu kan menularkan tentang bagaimana kondisi pada saat ini perekonomian. Dan kita hubungkan dengan berbagai teori yang ada. Jadi bukan saja teori yang diajarkan, tapi juga bagaimana applied-nya dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam masa pandemi ini.
Nah, ini dalam masa normal pun saya melakukan. Ya, saya sudah sejak tahun 2000-an, 2003, yaitu jadi dosen. Dan ini selalu saya sharing knowledge baik teori maupun how to operate Indonesia. Berbagai bidang lah. Ada ya terutama risk management di mana orang dulu nggak concern risk management, sekarang semuanya adalah risk karena forward looking. Ya, bukan backward, forward. Kita harus bisa menerawang ke depan apa yang terjadi dari berbagai sendi ekonomi dan kehidupan kita. Nah, ini adalah di samping itu ini jadi kita selalu dengan mengajar kita bisa sharing teori kepada anak-anak dan juga how to apply, dan kita bisa menyampaikan teori-teori ini, ada yang bekerja dengan baik, ada yang tidak. Ya, kalau yang terutama kalau situasi infrastruktur pendukungnya beda, yang nggak akan bisa bekerja dengan baik teori itu. Teori itu kan ada asumsi. Nah, baik itu yang kita sebut bagaimana kita prediction tentang ekonomi, prediksi tentang sektor keuangan, prediksi tentang indeks harga saham, itu semua bisa kita tularkan kepada mahasiswa dengan baik. Ya. Bahkan saya juga masih mensupervisi S3, ya. Mahasiswa S3 untuk. Nah, mungkin itu merupakan selama saya masih hidup, kayaknya saya masih mengajar. Ya. Ya, Prof. Prof Wimbo ini kan katakanlah sudah berada di puncak ya, puncak regulasi keuangan perbankan di Indonesia. Nah, penjenengan kan termasuk lulusan mahasiswa awal-awal ya di Fakultas Ekonomi UNS ini. Nah, apa benar bahwa pada waktu tertentu pernah ada situasi bahwa untuk mengatakan alumni UNS itu tidak percaya diri, Prof? Kalau bagi saya pribadi tidak pernah. Karena apa? Kita harus yakin, ya harus yakin bahwa kita dengan bekerja keras dan selalu menimba ilmu, ya itu modal utama. Bekerja keras dan menimba ilmu. Ya, dari siapa saja. Baik dari atasan, dari bawahan, dari teman, dari pasar, karena semakin banyak kita mendapatkan informasi dari berbagai komponen, ya itu kita mempunyai informasi yang lengkap. Dengan informasi yang lengkap itu kita bisa memahami permasalahan dengan lebih sempurna. Kalau kita memahami masalahnya dengan sempurna, kita bisa nyari solusi dengan lebih baik. Simple sebenarnya. Jangan sendiri. Jangan sendiri, ya ngangsu kabroh, ya, dan berdiskusi. Jangan merasa benar sendiri. Enggak, gitu. Dunia itu kan tidak ada yang benar hanya yang di atas. Ya. Bro, nah sekarang di dalam rangka Dies Natalis UNS yang ke-45 ini, Bro. Sekarang kan UNS ini sudah termasuk perguruan tinggi yang di papan atas lah di Indonesia ini. Mungkin Prof Wimbo punya saran atau harapan-harapan. Nah, harapan saya bahwa pengabdian masyarakat, baik melalui bidang keilmuan, mau bidang aktivitas sosial, ya, maupun apa saja, ya, itu nggak ada batasnya. Jangan pernah kenal lelah, ya, dan jangan merasa puas, ya kan. Ibarat kami kalau berusaha meningkatkan sesuatu itu, the sky is the limit. Jangan ada merasa selama hari masih 24 jam, isilah hal-hal yang bermanfaat untuk mengembangkan dirimu dan untuk ngangsu kawruh dan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, ibaratnya ojo turu sore, ya kan? Ojo bangun siang. Nah, udah simple kan berarti, karena hari itu hanya 24 jam.
ya kan? Ya, tapi semua itu ada batasnya, ada sakmatio, ada kekuatannya. Dan kekuatan itu setiap orang bisa berdiri sendiri-sendiri. Ya. Kalau kamu nggak kuat ya berhenti kan gitu. Ya, ojo dipaksakan. Kalau dipaksakan berarti ya pasti sakit omongnya badan. Nah, bisa ngukur lah. Kapan kita mau lari kenceng, kapan mau kita berhenti. Nah, itu masing-masing punya kiat sendiri-sendiri lah. Dan saya rasa begitu manusia itu, ya kebugaran adalah nomor satu. Jangan lupa itu. Kebugaran itu bisa makanan yang sakmatio, ya bisa olahraga yang terukur. Nah, udah itu kehidupan sehari-hari itu kalau hemat saya kalau bisa menjalankan itu luar biasa, luar biasa. Tidak lupa spiritual dalam arti yang melakukan perintah-perintah ya, karena ini untuk membersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak benar dan berdoa itu nomor satu mah. Ya Prof, jadi pesan yang bagus, ojo turu sore, ojo bangun siang. Ya, udah itu. Simpelnya itu sanepo agar kita itu memaksimalkan hidup kita. Jadi itu bisa dilakukan apa saja. Bisa dilakukan langsung kaweruh, bisa dilakukan memberi manfaat kepada orang lain. Ya, ya, terima kasih Prof. Ternyata waktunya terbatas. Ya. Tapi seperti tadi, supaya menjaga kesehatan, ini siap. ya ada titipan dari produk dari Semarang, Prof. Nanti saya kirim dari Jamu Jago ini mungkin untuk menjaga imunitas. Terima kasih sekali, Prof, atas berbagai tadi pencerahannya terhadap dunia keuangan perbankan di Indonesia, juga atas saran dan harapan kepada UNS Alma Mater Prof Wimbo. Sekali lagi mudah-mudahan semua jalan dengan baik, tugas-tugas sukses. Matur nuwun partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bapak Bambang. Matur nuwun, Prof. Matur nuwun.